Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi koreksi sebesar 2,48%. Dengan total market cap mencapai di 920 miliar US dollars. Dan untuk Bitcoin, kita bisa lihat sekarang ada di angka 19.189. This is not good, ya, karena sesuai dengan pembahasan kita kemarin, PR-nya adalah bertahan di atas dari 19.200-an. Bahkan lebih bagus lagi kalau bisa bertahan di atas dari MA20. Nah, tetapi kita bisa lihat kembali gagal dan sekarang terkoreksi sekitar 3%-an. Lalu untuk Ethereum terkoreksi juga sebesar 2,5%-an di angka 1.298. Lalu untuk BNB dia terkoreksi pas di 2%. Untuk XRP terkoreksi sebesar 3,44%. Lalu Cardano semakin parah ya, dia terkoreksi sebesar 5,28%, Solana sekitar 5%, Dogecoin dia terkoreksi sebesar 2,88%. Jadi overall kita lihat cenderung berantakan ya. Nah, kalau kita ngomong soal economic calendar, sebenarnya ada dua berita yang kemarin gue bahas ya. Bukan kemarin, kemarin lusa kayaknya ya. Dimana ada core retail sales dan juga retail sales di sini ya. Dua hal penting yang keluar setengah 8. Tapi kalau kita lihat datanya sebenarnya impas ya. Satu bagus untuk US, satu jelek untuk US. Nah, jadi kalau menurut gua pribadi, penyebab utama dari cryptocurrency market drop itu karena pantulan USD atau di XY di MA20 dan di 112. Nanti coba kita lihat benar atau enggak ya. Nah, ini yang kemarin tentunya. Nah, data yang hari ini kita bisa lihat sebenarnya nggak ada yang terlalu ekstrim penting ya. Kita lihat nggak ada yang bintang 3 juga, jadi mungkin kita langsung skip aja ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu dan kita geser ke chartingnya. Nah, untuk Bitcoin kita bisa lihat bahwa dia, yes benar ya, close daily-nya di bawah dari 19.200 juga. Jadi kemarin bisa dilihat bahwa dia reject dengan jelas oleh MA50 dan ternyata gagal juga mereclaim MA20. Ya, jadi overall not looking good. Nah, sekarang PR-nya ya sayangnya kembali lagi seperti di sini ya. Reclaim lagi 19.200. Jadi seperti yang kita bisa lihat ya, sekarang 19.200 mulai sedikit susah untuk dipertahankan. Dan itu bisa menjadi satu berita yang buruk karena secara long term ya ini bisa mendorong Bitcoin lebih dalam lagi bahkan sampai ke daerah 12 ribuan ya. Jadi sekali lagi PR-nya masih sama seperti kemarin lusa ya, yaitu reclaim lagi 19.200 dan jadikan 19.200 sebagai suatu support yang baik ya. Itu untuk short term-nya. Untuk long term-nya kita tahu bahwa Bitcoin ya kurang lebih mirip juga di weekly, dia harus weekly close di atas dari 19.200 juga ya. Ini penting karena lagi-lagi kalau sampai dia menjadikan 19.200 sebagai resisten, berarti kita jelas ya lihat kemana trennya. Ini jadi resisten ya otomatis turun lagi. Nah, kalau semakin turun ya semakin ya jelas si price range akan semakin mendekati ke daerah 12.000 sampai 10.000 ya. Ini struktur yang sudah sering kita bahas sebelumnya ya. Di daerah sini. Nah, semoga saja nggak sampai ke situ ya. Makanya 19.200 ini sangat penting untuk tetap dipertahankan ya. Nah, itu kurang lebih untuk Bitcoin ya. Secara long term dan short termnya masih nggak terlalu berbeda jauh. Sama-sama masih di 19.200-an. Kalau itu sudah berhasil, PR selanjutnya adalah MA20 di weekly yang sekarang ada di 21.600-an ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Nah, sekarang kita coba akan lihat apakah benar-benar di XY merusak markets. Dan jawabannya yes, benar ya. Sesuai dengan apa ya, kecemasan kita kemarin ya. Gue bilang ini harapannya adalah dia bisa tembus jebol 20 dan jebol 112. Tapi ada kemungkinan bisa terpantul di sini dan lanjut membuat higher high. Nah, ini sayangnya yang terjadi adalah skenario yang nggak terlalu kita suka, yaitu dia terpantul di MA20 ya. Nah, jadi tinggal kita lihat nih, apakah dia akan retest lagi ke sini ke 114 atau dia akan kembali melemah ya. Lagi-lagi harapan kita dia melemah dan jebol 20 dan 112 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan buat kalian yang mungkin masih bingung apa hubungannya di XY dengan Bitcoin dan lain-lain atau risk on asset in general, seperti yang gue sudah sering bilang, risk on asset ini sangat berkorelasi dengan indeks dolar. Nah, indeks dolar ini apabila dia sedang bull market, ini akan menjadi bear market untuk risk on asset seperti Bitcoin, Nasdaq, S&P dan kawan-kawannya. Ya.
Nah, tetapi kebalikannya juga nih, saat dia bear market di DXY, maka ini akan menjadi awal bull market dari risk on asset. Maka dari itu kita sedang menunggu-nunggu nih, kapan terjadi bear market di indeks dolar. Karena pada faktanya kita bisa lihat sejak 2000 berapa basicnya ya? 2001 Mei Juni ya. Dari Juni di sini dia membuat higher high, higher low, higher high, higher low terus sampai sekarang. Berarti sudah cukup lama ya, sudah setahun lebih. Nah, maka dari itu ya kita lihat nih, semoga saja bisa secepat mungkin terjadi bear market seperti di sini di 2020 Maret ya, atau bisa juga seperti di sini di Desember sampai Januari 2017. Ya, jadi lagi-lagi kalau kita ingin mendapatkan bull market, yang harus dilakukan oleh DXY adalah movement yang bearish seperti di sini dan di sini. Selama masih terus naik seperti ini, sulit untuk cryptocurrency bisa bull market sekuat kemarin-kemarin ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DXY dan untuk Nasdaq, untuk S&P otomatis semua juga kembali berantakan ya, bisa dibilang gains kemarin nyaris ketutup lagi ya seperti di sini. Tanggal 13 kemarin nyaris ketutup lagi juga. S&P juga, Dow Jones juga ya. Dan overall markets sepertinya masih ya secara fundamentally masih nggak terlalu bagus karena kita tahu di Eropa juga masih belum selesai-selesai ya permasalahan mereka. Selama perang di Eropa atau lebih tepatnya perang Rusia Ukraina belum selesai, ya masalah energy crisis di sana nggak akan beres-beres ya karena pemegang energi terbesar di Eropa adalah Rusia. Dan kalau seluruh Eropa kesannya ada konflik dengan Rusia, otomatis ya nggak akan beres-beres itu ya. Rusia akan mengembargo atau sebaliknya mereka akan mengembargo energi dari Rusia ya, which is not good. Jadi mungkin salah satu kunci utama secara fundamental dunia lah ini ya, secara fundamental makro economics dunia adalah perdamaian antara Rusia dengan Ukraina ya. Setelah itu mungkin mereka bisa shift fokus mereka dari perang ke bagaimana supply chain lebih bagus lagi jalannya seperti dulu ya. Kalau supply chain bisa pulih seperti dulu lagi, otomatis harga pelan-pelan akan turun dan inflasi akan turun. Ya, jadi sebenarnya inflasi sebenarnya itu ada dua ya. Inflasi yang terbentuk karena ngeprint uang kebanyakan seperti kemarin atau karena supply chain. Nah, kita sebagai manusia yang sekarang di 2022 ini kena dua-duanya ya. Kemarin 2020 Amrik ngeprint duit banyak banget dan sekarang supply chain berantakan. Nah, ini menyebabkan kenapa inflasi sulit untuk turun. Jadi sebelum itu dua-duanya beres, ya market akan terus begini. Ya, oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Dan sebelum kita masuk ke buy limit, gue ingin ingatkan dulu bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Jadi please jangan berpikir financial advice dan bukan bagi-bagi sinyal. Tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Nah, bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, bisa juga menggunakan link refraktor di bawah. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency, mulai dari Bitcoin, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain. Nah, tentunya bisa kita trade secara spot maupun futures. Nah, kalau kita ngomongin soal trading spot, kita bisa di sini bahwa Bybit sedang merayakan 10 juta pengguna. Nah, kita bisa mendapatkan trading spot tanpa biaya. Jadi buat lo yang merasa bahwa, aduh, kayaknya gue kegedean nih bayar fee di exchanger tertentu ya. Nah, lo mungkin bisa pertimbangkan untuk menggunakan Bybit karena lagi-lagi nggak ada yang lebih rendah daripada 0% ya. Nah, jadi tentunya ini masa-masa yang cukup cocok juga ya karena memang sedang dalam bear market. Nah, tentunya selain dari itu juga ada berbagai macam promo yang terus ada update di official website mereka, lo bisa terus ikuti. Dan selain dari itu juga kita bisa di sini Bybit savings makin menarik, terutama dalam APY USDT ya. Saat exchanger lain mulai turun secara APY ya, di sini malah mereka meningkat jadi 12%. Jadi buat lo yang tertarik ya dan sudah mungkin punya USDT yang cukup banyak, mungkin bisa pertimbangkan untuk mendapatkan yield di Bybit ya. Jadi jangan lupa buat kalian yang ingin akumulasi secara spot juga ingin mendapatkan yield yang bagus, bisa pertimbangkan untuk trading di Bybit. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Nah, seperti yang kita bisa lihat, price action Bitcoin not too good. Ya, jujurnya cukup mengecewakan kemarin. Padahal sudah mulai ada momentum lah untuk dia bisa lanjut ke atas sebenarnya. Tapi ya lagi-lagi hal yang kita takutkan terjadi di XY mantul di 20. Kita udah bahas ini dari beberapa hari lalu ya. Harapan gua kan jebol nih.
Nah, waktu di sini masih belum jebol. Gue bilang kalau kemarin, kalau kemarin dia lanjut ke bawah, itu pertanda bagus. Tapi kalau mantul ya siap-siap, market kembali berantakan. Sayangnya yang terjadi adalah skenario kedua, di mana dia mantul di 20 dan market berantakan lagi, ya. Oke, nah jadi ya lagi-lagi kita bukan dukun di sini, kita tujuannya adalah bereaksi terhadap markets. Jadi seperti yang kita bisa lihat, sayangnya 19.200 belum bisa menjadi support. Nah, ini dia pentingnya kita menggunakan konfirmasi. Ya, kalau kemarin lumayan asal aja pasang posisi long, di sini pending, belum terjadi konfirmasi, ya sekarang cut loss lagi ya. Jadi makanya kalau gue pribadi lebih prefer menggunakan konfirmasi. Walaupun nggak jadi 100% benar, tapi mengurangi probabilitas salah ya. Nah, sekarang setup yang terbentuk apa? Setup yang sebenarnya bisa kita pertimbangkan adalah posisi long dan short di tempat yang rada dekat sebenarnya ya. Untuk posisi long bisa lo pertimbangkan buka apabila hari ini terjadi retest lagi ke 19.055 ya. Jadi kalau hari ini ada retest lagi ke sini, nah silahkan buka posisi long. Target TP-nya lo bisa pilih antara 19.226 atau bisa juga di MA20 ya. Otomatis yang di 19.226 lebih konservatif, yang lebih agresif adalah di MA20 ya. Jadi itu untuk posisi long. Nah, untuk posisi short, kita harus lihat apakah hari ini dia stuck nggak di daerah sini. Kalau ternyata Bitcoin stuck di daerah sini, alias nggak bisa reclaim 19.200, tapi juga nggak retest 19.055, kita bisa pertimbangkan posisi short dengan pending order di 19.226 ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Dia stay di sini, besok retest lagi. Nah, pertimbangkan posisi short dengan target TP antara di 19.055, itu yang konservatif, atau bisa pertimbangkan yang lebih agresif di daerah 18.796 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long dan short. Untuk posisi spotnya kita bisa pertimbangkan. Sebenarnya kalau gue pribadi di sini udah harusnya ya, udah berapa kali dapat kesempatan, jadi kita skip aja. Buy limit pertama kita di 18.796 dan buy limit kedua kita di 18.442 ya. Nah, untuk kalau sampai nextnya kita bahas apabila dia jebol lagi ke bawah ya. Secara struktur not looking good ya, karena kita bisa di sini awalnya gue pikir dia akan retest 20.350 tetapi malah jebol ke bawah. Artinya ini adalah suatu lower high lagi. Dan aset yang mulai membuat lower high itu cenderung akan membuat lower low, dan ya apalagi aset yang membuat lower high dan lower low adalah aset yang bearish. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum lagi-lagi secara price action cukup flat ya. At least di daily close-nya. Kalau weeknya cukup erratic, tapi secara daily close-nya cenderung di situ-situ aja ya. Kita bisa lihat Ethereum setelah tanggal 18 September dia kapitulasi, harganya nggak terlalu berbeda jauh antara sini, sini terus aja daerah situ ya. Jadi sampai sekarang masih belum berubah sayangnya. Nah, tapi dalam masa-masa ini pun nggak berarti kita nggak ada kesempatan untuk buka posisi. Contoh kayak di sini, kita dapat posisi long. Target TP di sini kena. Kemarin buka posisi long di sini kena target TP kena. Jadi ya sebenarnya kalau lu mau short term trade secara futures juga bisa profitable ya. Nah, tapi lagi-lagi nggak semua orang cocok dengan futures trading. Jadi kalau lu lebih nyaman dengan averaging secara spot, ya monggo nggak apa-apa. Kalian bisa tetap averaging secara spot aja, nggak usah mikirin futures ya. Nah, tapi buat kalian tertarik untuk buka posisi futures, sebenarnya sudah mulai ada satu setup short yang mulai terbentuk di sini. Ya, jadi kemarin sudah ada retest pertama di MA20, maka kalau hari ini terjadi lagi retest ke 20, kita bisa buka posisi short. Alias kalian bisa buka pending order short di MA20 yang sekarang ada di 1318. Tentunya target TP-nya jelas yaitu di 1276. Ya, itu untuk posisi short. Straightforward, nggak banyak ribet. Nah, untuk posisi longnya tinggal kita balik. Target TP posisi short bisa menjadi tempat untuk kita buka posisi long apabila terjadi konfirmasi. Sekali lagi harus digarisbawahi konfirmasi. Jadi ini the best case scenario-nya ya. Hari ini misalkan dia retest lagi ke sini. Nah, terus ke reject, dia turun ke bawah. Kena TP nih. Saat kena TP ini menjadi retest 1. Lalu besoknya retest lagi. Nah, kita bisa buka posisi short di 1276 dengan target TP di MA20 ya. Atau bisa juga kalau mau dibikin lebih ada yang agresifnya, boleh juga di sini pertimbangkan struktur.
Jadi kalau mau konservatif TP-nya di 1318 atau di MA20 lah, ya kan nanti kan berubah-berubah kalau 20. Atau bisa juga kalian TP di 1362, yaitu struktur resisten yang terbentuk di tanggal 4 dan 5 Oktober lalu, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long dan short di Ethereum. Untuk spotnya bisa pertimbangkan antara di 1276 atau di 1242. Oke, dan kita selanjutnya ke BNB. Dan untuk BNB kita masih bisa lihat secara daily close-nya kurang lebih kayaknya ketularan sedikit Ethereum ya, cenderung sedikit flat di sini. Walaupun week-nya cukup ekstrim ya. Kemarin lusa sampai di bawah dari 263,6. Nah, tetapi kita bisa lihat bahwa dia terjadi retest pertama di 276,1. Nah, jadi kurang lebih setupnya seperti posisi short di Ethereum. Apabila di hari ini terjadi lagi retest kedua atau konfirmasi ke daerah 276,1, nah kita bisa pertimbangkan buka posisi short. Ya. Nah, seperti yang gue bilang juga kemarin, kalau sudah terjadi retest pertama dan kita lagi nunggu retest kedua, boleh nggak kita buka pending order di sini? Boleh ya. Jadi nggak harus lu tungguin terus market, nggak apa-apa. Lu bisa pasang aja pending order dan lu tinggalin. Kalau dapat ya rezeki lu, kalau nggak dapat ya berarti belum rezeki. Gitu ya. As simple as that. Ini dia salah satu alasannya kenapa gue lebih menyarankan orang trading secara daily. Jadi lu bisa hidup seperti orang normal gitu loh. Kalau lu trading future secara wah 5 menit, 15 menit, ujung-ujungnya lu buka posisi nih, ya. Cepet kan buka posisinya. Tapi lu harus pantau terus per 15 menit, ya lu stres sendiri, ujung-ujungnya kerjaan nggak beres, dan ya lu jadi nggak produktif. Tapi kalau di daily seperti ini, setupnya gampang. Retest 1, oh ya udah tinggal kita lihat apakah terjadi retest kedua atau enggak hari ini. Pasang pending order, kalau kena langsung otomatis dapat. Gitu. Jadi lagi-lagi ini bisa menjadi salah satu alternatif buat lu yang pengen trading daily ya, tapi nggak mau waktunya kesita banyak. Ya tinggal lihat sekali-sekali aja kayak gini, as simple as that. Nah, sekali lagi posisi shortnya di daerah 276,1, target TP-nya adalah di 263,6. Seperti biasa ya, posisi longnya tinggal kita balik saja. Target TP posisi short apabila terjadi konfirmasi, rejection di sana bisa menjadi posisi long kita. Ya, jadi ini the best case scenario-nya ya. Hari ini retest kedua, ke reject lagi, ke bawah, kena TP, retest 1, retest 2. Nah, posisi long dapat di sini. Tentunya target TP-nya tinggal kita balik lagi ya. Target TP-nya di 276,1. Ya, jadi literally very easy. Dan seperti pembahasan gue kemarin, apabila Bitcoin stuck secara harga di daerah sini, ya sudah, alts cenderung bisa kita mainkan secara short term. Oke, dan sekarang kita geser ke Solana. Dan untuk Solana sayangnya ternyata dia jebol ya. Nah, dia tentunya ketarik oleh Bitcoin dan sekarang sepertinya buat kalian yang SOP cut loss-nya adalah struktur atau support resisten, mungkin bisa pertimbangkan untuk cut loss posisi long kalian. Sayang padahal ya, nyaris kena MA20, sudah lumayan dekat. Tapi sayangnya nyaris nggak cukup ya. Nah, jadi lagi-lagi, ini sekali lagi pembelajaran bahwa nggak semua posisi futures itu bisa profitable. Seringkali udah terjadi retest, udah terjadi konfirmasi, tapi gagal untuk kena target. Ya, jadi sekali lagi, ini salah satu warning lagi buat kalian yang nggak siap cut loss, lebih baik jangan trading futures. Karena kalau lu nggak siap cut loss, lu terlalu kebawa emosi dengan posisi futures lu, ujung-ujungnya malah ketarik terus dan malah likuidasi. Ya, oke. Nah, selanjutnya adalah setup-nya yang baru seperti apa. Nah, setup yang baru kita bisa pertimbangkan sesuai dengan DCBT kemarin juga. Saat dia jebol ke sini, otomatis kita lihat dia retest nggak di area $30 lebih 41 sen. Kalau dia retest 1, retest 2, nah kita bisa pertimbangkan posisi short di sini ya. Tentunya posisi short ini jelas target TP-nya adalah sebentar. Tarik. Ya, di daerah sini $28 lebih 28,26 ya. Kalau kita lihat di sini saat kapitulasi pada tanggal 13 Oktober, walaupun yang nggak benar-benar kapitulasi lah, cuma week aja, dia kurang lebih retest juga daerah sini. Nah, ini adalah suatu daerah struktur yang sebenarnya terbentuk di sini ya, sekitar 13 dan 14 Juni lalu. Ini sedikit ketarik berarti. Oke, sorry, berarti target TP-nya sedikit berubah, yaitu di 28,43 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi shortnya. Tentunya posisi longnya ada dua skenario nih ya. Skenario pertama adalah dia ternyata berhasil lagi reclaim. Kalau dia berhasil reclaim, nah dia retest 1, retest 2, kayak kemarin lagi sama di sini posisi longnya. Tapi kalau dia gagal reclaim dan terjadi posisi short yang kayak tadi, ya di sini turun ke bawah,
Nah, berarti posisi long kita adalah di sini, di bawah. Kalau terjadi retest 1, retest 2. Ya. Tentunya target TP-nya tinggal dibalik di $30 lebih 41 sen. Ya. Untuk posisi spotnya kalian bisa pertimbangkan sekarang di 28,43. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Secara struktur mirip-mirip seperti Ethereum ya, cenderung stuck di daerah sini ya, stuck di satu price range tertentu. Dan sepertinya MA20 dan 50 lanjut menjadi satu resisten yang cukup ganas. Oke, dan sekarang kita geser ke Matic. Nah, untuk Matic kita bisa lihat bahwa MA50 sudah mereject untuk yang pertama kali ya. Artinya sudah terjadi retest pertama. Nah, pertanyaannya apakah akan terjadi retest kedua pada hari ini atau tidak? Kalau terjadi retest kedua, otomatis kita bisa pertimbangkan buka posisi short di MA50 dengan target TP di 77 sen ya. Itu tentunya target yang lebih ya masuknya ke medium lah, dibilang agresif banget juga enggak. Buat kain yang ultra konservatif ya, bisa pertimbangkan TP-nya langsung aja di MA20 ya. Jadi kita lihat nih hari ini bisa dapat posisi short atau tidak. Lagi-lagi nggak perlu lu pantengin, nggak perlu lu tongkrongin nih chartnya. Tinggal lu buka aja pending order ya, pending order posisi short di MA50 yang sekarang ada di 81 sen atau lebih tepatnya 0,8121 ya. Nah, kalau kena ya udah, tinggal kita tunggu aja kena target TP kita nggak gitu. As easy as that. Jadi nggak perlu lu wah selama 24 jam liatin terus market ya, karena cukup banyak yang kayaknya kayak gitu ya. Jadi sekali lagi itu dia alasannya kenapa gua lebih prefer menggunakan ya TF yang besar daily gitu. Jadi lu hidup bisa seperti orang normal. Dan selain dari itu juga pada faktanya menurut gua ya, secara support dan resisten juga lebih kuat ya, lebih jelas mau kemana gitu dibandingkan TF-TF kecil. Lebih sedikit false signal. Oke, jadi itu untuk posisi short. Tentunya untuk posisi long setupnya sama seperti kemarin ya. Kalau terjadi di sini retest 1, retest 2, kita bisa pertimbangkan buka posisi long. Target TP-nya konservatif di 20, yang lebih agresif di MA50 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Dan sekali lagi gue ingatkan, please jangan pakai uang panas ya, mendingan pakai uang dingin. Pikirnya long term ya, spot 90% sampai 85%. Sisanya lu mencoba untuk futures trading oke ya, tapi ingat jangan sampai futures trading lu menghancurkan portofolio spot lo ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.